Hai Sobat Rebahan, selamat datang di channel hiburan Kamar Rebahan. Admin akan membacakan kelanjutan sebuah cerita novel yang sangat seru, yang sangat menarik, yang sangat menghibur, yang sangat layak untuk diikuti dari awal hingga akhir. Sebuah cerita novel yang berjudul The Story of Yi Chen. Tetapi sebelum melanjutkannya, pastikan kalian sudah subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan jika admin upload video terbaru. Jika kalian menyukai cerita seperti ini, jangan lupa like jika berkenan share juga ke teman-teman lainnya agar teman-teman lainnya juga mendapatkan informasi dan hiburan di channel ini. Baik, kita lanjutkan di part ke 511 bertepatan dengan bab ke 2470. Namun Somating tidak mengatakannya di telepon. Yichen juga tidak enak mengatakannya kalau dia sudah mengetahuinya. Jadi buru-buru bertanya dengan penasaran, kenapa tiba-tiba ingin mengundangku makan? Somating buru-buru berkata, masalahnya seperti ini, kakek selama ini tidak ada kesempatan untuk mengundangmu ke rumah. Jadi memintaku bertanya kepadamu, apakah kamu punya waktu untuk makan di rumah malam ini? Yichen tidak menyangka kalau Song Wanting akan mengatakan jika Tuan Besar Song yang akan mengundangnya makan, tapi dia tidak mengatakan masalah itu nanaku. Ini mungkin karena itu nanaku ingin memberinya kejutan. Ketika memikirkan gadis cantik, murah hati, dan lembut itu, Yichen menjadi teringat dengan malam bersalju di Kyoto. Setelah memikirkannya sejenak, Yichen pura-pura berkata dengan bingung, karena Tuan Besar yang mengundangku, maka aku tidak menolaknya. Tolong beritahu dia kalau aku akan ke sana malam ini. Song Wanting juga merasa senang ketika mendengar ketika mendengar Yichen menyetujuinya. Bagus sekali. Apakah aku perlu pergi menjemputmu? Yichen tersenyum dan berkata, tidak perlu. Kebetulan ayah mertuaku ada di rumah, jadi aku tidak akan memakai mobilnya ke sana. Jadi aku akan memakai mobilnya ke sana. Baik, Song Wanting berkata dengan puas. Kalau begitu, aku akan menunggu kedatangan Master Yi di rumah. Setelah mengatakannya kepada Yichen, Song Wanting pamit dan mengakhiri percakapannya. Itu nanaku yang ada di samping sangat senang saat ini. Dia memegang tangan Song Wanting sambil berkata dengan senang, Kak Wanting, kamu baik sekali. Song Wanting berkata sambil tersenyum, kamu jangan berterima kasih kepadaku. Sejak aku mengenal Master Ji, ini pertama kalinya aku berbohong padanya. Kamu harus menjelaskan kenapa aku berbohong kepadanya ketika bertemu dengannya nanti. Itu nanaku berkata sambil tertawa. Kak Wanting, tenang saja, aku pasti akan menjelaskannya dengan Yichen Kun. Kakak telah membantuku. Bagaimana mungkin membiarkan kakak menanggung kambing hitam ini? Setelah itu nanaku berkata lagi, oh ya kakak Wanting, tolong bantu aku membuat janji dengan Kin Oksu. Aku membawakan satu anjing Akita untuknya pada ada pada pengawal yang ikut bersama kami. Semonting tersenyum dan berkata, bagus sekali. Aksu sangat menyukai anjing Akita yang kamu berikan untukku. Dia pasti akan menyukai semua foto yang aku kirim di momen. Dia sangat menyukainya. Aku akan menghubunginya sekarang. Itu dan aku segera mengingatkannya. Kamu harus memintanya merahasiakannya dari Ichen sebelum datang. Jangan sampai kedatanganku ke Jinling ketahuan oleh Yichen Kun. Song Wanting mengangguk, tenanglah, aku akan mengingatkannya. Saat ini Yichen melihat sudah hampir waktu makan malam dan Securan sudah mengatakan kalau tidak pulang makan malam ini. Jadi dia kembali ke villa setelah menyelesaikan pekerjaannya. Malan sudah selesai masak beberapa makanan saat ini dan buru-buru berkata ketika melihat Yichen masuk. Aduh menantu baikku, kamu sudah selesai bekerja di kebun sayur. Yichen mengangguk. Ya, Malan berkata, kamu sudah bekerja keras. Ibu sudah selesai membuat beberapa masakan. Kamu cepat pergi cuci tangan dan makan. Yichen berkata, oh ya bu, aku ada jamuan makan malam ini, jadi tidak makan di rumah. Hah? Malan bertanya dengan bingung. Kenapa tiba-tiba keluar makan? Ibu sudah hampir selesai memasak. Ibu juga membuatkan sup iga kambing untukmu. Ketika dia berkata, si Cangkun turun dari lantai atas dan segera berkata, aku juga tidak makan malam di rumah. Yichen harus ikut denganku untuk makan bersama orang-orang asosiasi kaligrafi dan lukisan.
Ichen bingung ketika mendengar ayah mertuanya berkata seperti itu. Sejak kapan aku harus pergi makan bersama ayah mertua? Ketika dirinya bingung, Sejong Cangkun memberikan isyarat kepada Ichen dan mendesaknya. Ichen, kenapa kamu masih memakai celemek? Cepat ganti baju, kita sudah hampir terlambat. Malan berkata pada saat ini Secangkun tidak masalah dirinya yang bekerja tidak jelas di asosiasi kaligrafi dan lukisan. Kenapa kamu ikut membawa menantu kita? Di mana ada waktu menemanimu bersosialisasi? Secangkun mencibir. Apa yang kamu ketahui? Ichan kenal dengan Hongwu yang sangat terkenal di Jinling. Tetua di Asosiasi Kaligrafi dan Lukisan akan memberikan muka untuk Hongwu. Kebetulan pemimpin Asosiasi Kaligrafi dan Lukisan akan segera diganti. Jadi aku segera menyiapkan umpan panjang sehingga aku bisa menjadi orang nomor 2 di Asosiasi Kaligrafi dan Lukisan. Malan menyindirnya. Seharian sibuk di asosiasi kaligrafi dan lukisan yang tidak berguna itu, aku tidak pernah melihatmu mendapatkan uang. Socangkun berkata dengan acuh tak acuh, asosiasi kaligrafi dan lukisan bukan tempat mendapatkan keuntungan. Orang berseni yang mengerti, kamu tidak mungkin tahu. Malah mendengus. Secangkun, aku beritahu kamu, cepat keluar dari tempat yang tidak berguna dan diam di rumah. Enak saja, Secangkun berkata. Asosiasi kaligrafi dan lukisan adalah masa keemasan keduaku. Kenapa aku harus mendengarkanmu? Malan memukul meja. Tidak mau keluar. Baik, aku tidak akan membiarkan kamu keluar hari ini. Jika kamu berani keluar malam ini, aku akan pergi membuat masalah di asosiasi kaligrafi dan lukisan. Secangkun langsung panik dan berkata, apakah otakmu bermasalah? Apakah hubungannya denganmu? Malan berkata dengan dingin, jangan omong kosong, aku masih istri sahmu sekarang. Jika kamu memprovokasiku, aku akan pergi ke sana dan mengatakan kamu punya hubungan dengan wanita lain. Aku ingin lihat bagaimana kamu bertahan di sana kelak. Kamu, si Cangkul panik dan segera berkata, Malan, kenapa kamu melakukan ini? Aku biasanya tidak mengganggumu, hanya terkadang keluar bersosialisasi saja. Buat apa kamu melawanku? Malan berkata dengan dingin, aku bukan melawanmu, aku hanya ingin kamu tahu siapa yang berkuasa di antara kita berdua. Chan buru-buru menjadi penengah pada saat ini. Ibu, ayah sudah lama menyukai barang antik. Ibu, ayah sudah lama menyukai barang antik dan tidak mudah baginya menemukan peluang untuk mengembangkan diri di asosiasi kaligrafi dan lukisan. Kamu jangan menghentikan diri. Jangan menghentikan dirinya. Malan berkata dengan serius, menantu baikku, ibu katakan kepadamu, kakiku sudah lama patah, tapi ayahmu tidak pernah memperhatikan aku. Menurutmu, apakah ayahmu tidak punya hati nurani? Bukan hanya itu saja, kakiku tidak bagus dan jarang keluar. Aku bahkan harus membeli sayur secara online. Di setiap hari keluar dan tidak perhatian pada keluarga ini. Jika aku tidak mengurusnya, mungkin dia akan bersama wanita itu. Secangkun kaget dan berkata, Malan, kamu jangan berbuat sembarangan. Total ada 8 orang yang menjadi pemimpin di sana dan semuanya adalah laki-laki. Malan mencibir, aku tidak peduli, aku tidak mengizinkanmu pergi kelak. Chen berkata tanpa daya, ibu, kamu jangan berhitungan dengan ayah. Jika kamu merasa bosan di rumah, minta ayah meluangkan waktu untuk menemanimu di rumah kelak dan membawamu keluar jalan-jalan atau pergi melakukan pemeriksaan. Tapi ayah membutuhkan privasi dan kamu jangan terlalu membatasi ayah. Secangkun segera berkata, benar, aku akan meluangkan lebih banyak waktu untuk menemanimu kelak. Begini, bisa kan? Malan merasa lebih baik dan berkata kepada si Cangkun, aku tidak akan mempermasalahkannya denganmu karena memberi muka kepada menantuku. Tapi kamu jangan lupa dengan kata-katamu tadi. Si Cangkun buru-buru berkata, tenang saja, aku pasti tidak akan lupa. Begini saja, aku bawa kamu jalan-jalan di mall. Kamu tidak ada waktu untuk jalan-jalan selama beberapa waktu ini. Mungkin kamu akan merasa bosan. Malan baru tidak marah lagi dan berkata, kamu
ingat dengan kata-katamu sendiri. Aku tidak akan melepaskanmu jika kamu berani membohongiku. Si Cangkun berkata sambil tersenyum, tenang saja, aku akan menemanimu besok. Ichen melihat Malan sudah tidak marah, jadi memakai kesempatan ini. Ibu, jika tidak ada hal lain lagi, aku akan keluar bersama ayah. Malan mengangguk, pergilah, hati-hati mengemudi di jalan. Si Cangkun segera berkata, Ichen, kamu cepat ganti baju, aku akan menunggumu di mobil. Ichen menjawabnya, dan kembali mengganti baju di dalam. Ketika tiba di garasi, si Cangkun sudah duduk manis di kursi depan. Ichen masuk ke tempat pengemudi dan bertanya, Ayah, kamu akan makan bersama ketua Pei malam ini? Si Cangkun melambaikan tangannya. Bukan, orang ini selalu menjilatku dan aku malas mempedulikannya. Chen bertanya dengan penasaran. Kalau begitu, apa yang kamu lakukan? Si Cangkun buru-buru berkata. Bibi Han mengatakan di WeChat kalau dia sepertinya demam. Kebetulan Paul sedang bekerja di luar kota. Bibi Han sendirian di rumah dan tidak ada yang menjaganya. Jadi aku pikir untuk segera membelikan obat dan membelikan makanan untuknya. Chen tertegun dan bertanya, kamu ingin ke rumah Bibi Han? Benar, si Cangkun mengangguk dan berkata, kamu cepat antarkan aku ke sana, lalu kita berpisah. Ichen tidak berpikir lebih banyak dan segera berkata, ada di mana rumah Bibi Han? Aku antarkan kamu ke sana. Si Cangkun segera memberikan ponsel kepada Ichen dan berkata, ini lokasinya, area Villa Miyelun. Tempat ini satu arah dengan rumah Song Wanting dan jaraknya tidak jauh. Maka dia segera menyalakan mobil dan pergi bersama Si Cangkun. Di dalam perjalanan, Si Cangkun mengarahkan Chen untuk pergi membeli obat turun panas di apotik, lalu membelikan makanan di restoran. Mobil baru berhenti di restoran dan Si Cangkun buru-buru berkata, Chen, kamu tunggu aku di mobil. Setelah itu dia buru-buru masuk ke dalam. Ichen melihatnya dan segera berkata, Ayah, aku masuk saja. Kamu istirahat saja di dalam mobil. Si Cangkun berkata setelah mendengarnya, kalau begitu tolong belikan dimsum bebek, lalu acar dan bubur. Ichen mengangguk lalu masuk ke dalam restoran. Ketika keluar dengan makanan yang dibawanya dari restoran, Yichen tiba-tiba merasa agak khawatir. Ayah mertuanya ingin ke rumah Han Making, tapi Paul keluar dinas sekarang dan Han Making pasti sendirian di rumah dan sedang sakit. Tidak tahu ayah mertuanya benar-benar bermaksud menjaganya atau bukan. Jika ada masalah, mungkin sulit mengurusnya. Ketika memikirkan ini, dia mengeluarkan sebutir pil kehidupan kembali, lalu menggores sedikit bubuknya dan memasukkan ke dalam bubur. Making akan sembuh jika hanya mengalami demam biasa setelah minum bubur ini. Ichen melakukan ini untuk mencegah sesuatu terjadi antara ayah mertuanya dan di malam ini. Dan dia mengkhawatirkan Han Making, tapi dia sangat mengkhawatirkan ayah mertuanya yang mungkin akan melakukan sesuatu pada Han Making mengingat sakit. Jika ayah mertuanya punya niat kurang baik saat menjaga Han Making yang sedang sakit, yang masih punya harapan pada Si Cangkun, maka jika ayah mertuanya lebih aktif, mungkin Han Making bisa ditaklukkan. Meskipun Yichen berharap Si Cangkun bisa bersama Han Making suatu hari nanti, tapi dia masih belum bercerai dengan Malan. Jika dia benar-benar selingkuh sewaktu pernikahannya dan diketahui Malan, maka keluarga pasti akan berantakan sehingga akan mempengaruhi hidupnya dan Sio Cangcuran. Jadi Ichan hanya bisa berharap Han Making sembuh setelah minum bubur itu. Jadi jika seperti itu, andai ayah mertuanya berniat jahat, setidaknya dia tidak punya peluang itu. Mobil Ichan baru pergi
Tapi si Changkun sudah tidak sabaran lagi dan mempercepat langkah kakinya. Sebenarnya sejak Han Making menelponnya dan mengatakan dirinya akan kembali ke Tiongkok, seluruh hatinya penuh dengan bayangan Han Making. Setelah Han Making kembali, api yang telah terpendam lama dalam hatinya membara. Selama 2 atau 3 tahun terakhir, saat si Changkun merasa paling bahagia adalah saat Han Making kembali dan datang memasak di rumah serta berada di dapur bersamanya. Hanya saja pikiran Han Making sangat jernih. Dia tahu si Changkun dan Malan masih belum bercerai. Jadi dia memahami dirinya dan tidak mau melangkah lebih jauh bersama si Changkun. Si Changkun sering memusingkan hal ini, tapi apa daya, dirinya tidak menemukan peluang untuk melangkah lebih jauh. Meskipun Si Changkun tidak berguna selama ini, tapi setidaknya dia pria normal. Dia telah menantikan Han Making selama bertahun-tahun yang bukan hanya terobsesi secara psikologis, tapi fisik juga. Jadi, dia selalu berharap bisa bersama cinta pertamanya, tapi kontak terbanyak mereka berdua adalah Universitas Laonian. Jadi, sikap mereka sangat sopan. Namun, kondisi hari ini agak berbeda. Han Making tiba-tiba sakit dan tidak ada yang menjaganya, dan Si Changkun merasa hati wanita paling lemah pada saat ini sehingga memerlukan sebuah sandaran. Selain itu, keduanya mempunyai masa lalu dan masih ada cinta sekarang. Cinta lama mudah bersemi kembali dalam kondisi seperti ini. Jadi Si Changkun buru-buru ke sana dan berharap ada perkembangan hari ini. Dia malas dan tidak mau memikirkan Malan karena baginya Malan adalah penghancur hidupnya. Dia tidak ada cinta dan kesetiaan terhadap Malan. Dia yang penuh bersemangat berlari kecil ke depan pila Han Making. Ini adalah pila tunggal yang tidak besar tapi bergaya Eropa. Si Changkun berdiri di depan pintu dan Si Changkun menekan bel yang ada di samping pintu. Saat ini Han Making yang berada di dalam villa memakai jaket tebal dan dirinya yang lemah melihat ke monitor lalu melihat Si Changkun berdiri di luar. Jadi dia menekan membuka pintu dan berkata, "Changkun, aku tidak sehat jadi tidak keluar menyambutmu. Jadi kamu masuk sendiri saja." Si Cangkun buru-buru berkata, "Making, kamu jangan keluar supaya tidak masuk angin. Aku membawakan makanan dan akan segera masuk." Setelah itu, dia segera mendorong pintu villa, gerbang masuk ke halaman dan pintu di dalam villa. Ketika Han Making membuka pintu, gelombang panas mengalir dari dalam villa. Si Cangkun berkata dengan kaget, "Kenapa rumahmu begitu panas?" Han Making merapatkan jaketnya dan berkata dengan lemah, "Aku merasa sangat dingin, jadi membuka penghangat ruangan sampai maksimal dan menyalakan AC." Si Cangkun merasa sedih ketika melihat dia sangat lemah dan wajah pucat, lalu berkata, "Apa yang terjadi? Kenapa bisa tiba-tiba demam?" Han Making berkata tanpa daya, Mungkin karena cuaca tahun ini yang terlalu lembab. Meskipun suhunya tidak dingin, tapi sudah membuat sakit." Cecangkun buru-buru mengulurkan tangan dan memegang tangan lembut Han Making, lalu berkata, "Aduh, kenapa tanganmu begitu panas? Sudah ukur suhunya berapa derajat?" Han Making berkata, "Aku sudah mengukurnya 39,2 derajat dan sudah minum obat penurun panas, tapi masih belum ada khasiatnya." Hati Si Cangkun semakin sakit ketika mendengar suhunya 39 derajat lebih. Dia membungkuk dan menempelkan keningnya ke kening Han Making untuk merasakan panasnya dan berkata, "Keningmu sangat panas. Kamu berbaring di sofa dulu. Aku akan mengambil handuk basah." Han Making berkata dengan canggung, "Tapi ini terlalu merepotkanmu." Secangkun berkata dengan serius, "Untuk apa sungkan padaku? Apakah kamu ingat ketika aku demam semasa kuliah dulu dan tidak bisa pergi ke kelas? Kamu sengaja bolos dan melompat tembok
untuk datang ke asrama pria serta menjaga keseharian, Han Making merasa malu ketika mendengarnya. Tentu saja dia masih ingat dengan apa yang dia katakan Sio Changkun, karena waktu itu Sio Changkun bukan hanya demam saja. Mereka sedang pacaran, hanya saja gaya pacaran waktu itu lebih sopan. Jadi mereka hanya memegang tangan atau berpelukan di pinggir sungai ketika tidak ada orang. Selain itu, seharusnya tidak ada perkembangan yang lebih jauh. Namun kali itu Sio Changkun sakit parah sehingga Han Making merasa khawatir. Jadi diam-diam masuk ke asrama pria untuk menjaganya. Hanya ada mereka berdua di asrama pada waktu itu. Mereka adalah pasangan yang sedang dimabuk cinta dan ada kesempatan berduaan. Han Making juga menjaga Sio Changkun. Jadi tentu saja ada sentuhan fisik sehingga membuat suasana semakin panas. Keduanya bersama dalam suasana yang menegangkan. Itu selama beberapa jam. Panas tubuh si Cangkun turun, tapi panas mereka berdua terus menambah. Si Cangkun masih muda saat itu, jadi tidak bisa mengendalikan diri dan menggunakan kesempatan bagus itu mengambil kesucian Han Making dengan tubuhnya yang baru sembuh. Tentu saja, meskipun Han Making merasa ragu, tapi dia melakukan tanpa paksaan. Meskipun Su Cangkun tidak berguna dan suka membual, tapi sebenarnya merupakan orang penuh gairah. Dia mengungkit masalah waktu itu karena sengaja memanaskan suasananya. Menurutnya, alangkah baiknya jika kejadian di asrama pria waktu itu terjadi kembali. Ternyata benar. Kata-katanya ini membuat wajah pucat Han Making langsung memerah. Bagaimanapun juga, Han Making adalah seorang wanita pada saat ini. Tentu saja dia merasa malu. Adegan yang tak terlupakan waktu itu tanpa sadar muncul kembali. Namun dia malu untuk menanggapinya karena hal ini terlalu ambigu. Sebenarnya si Cangkun punya niat jahat. Dia sengaja mengungkit masa lalu karena ingin melihat sikap malu Han Making. Karena baginya, jika Han Making malu, maka dia masih mencintai dirinya. Dia buru-buru tertawa ketika melihat Han Making tidak bicara dan bertanya, "Making, kenapa kamu diam saja? Apakah kamu sudah lupa dengan kejadian mencariku di asrama dulu? Apa perlu aku membantumu mengingatnya?" Han Wiki merasa malu dan gugup, lalu berkata, bukankah kamu mengatakan akan mengambilkan tanduk basah untukku? Cepat pergi." Wow, luar biasa sekali guys, ceritanya sangat seru, sangat menarik, sangat menghibur, sangat membuat kita penasaran jika tidak mengetahui cerita kelanjutannya. Tetapi sepertinya di bab ini sampai di sini dulu dan kita akan lanjutkan di bab berikutnya di video selanjutnya. Pastikan kalian sudah subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan jika admin upload video terbaru. Jika kalian menyukai cerita seperti ini, jangan lupa like jika berkenan, share juga ke teman-teman lainnya agar teman-teman lainnya juga mendapatkan informasi dan hiburan di channel ini. Baik, kita lanjutkan di bab berikutnya di video selanjutnya.